9 tahun. Di momen ini memang kita juga tepat untuk mengajukan pertanyaan bagaimanakah membangun pendidikan, Indonesia, pendidikan di negara kita ini. Saya, menawarkan membangun pendidikan itu dengan 3 pertanyaan utama. Pertanyaan pertama itu adalah, bagaimanakah menjadi manusia dan manusia Indonesia? Pertanyaan kedua adalah, bagaimanakah tahapan kebutuhan pendidikan seseorang? Dan pertanyaan ketiga itu adalah, sumbangsi apa yang dapat diberikan untuk kehidupan? Kembali ke pertanyaan pertama. Jadi pada saat, pendidikan itu dirumuskan, pertanyaan yang mesti menjadi panduan kita adalah, bagaimanakah menjadi manusia dan manusia Indonesia? Nah, menjadi manusia Indonesia itu adalah kita akan memberi konteks atau memberi ciri kepada, anak didik kita sebagai orang Indonesia. Nah, dalam pertanyaan ini, di SD, untuk menjadi manusia di SD, itu kita mengenalkan atau kita berusaha membangun kesadaran kepada anak didik untuk mengenal orang lain dan lingkungan. Jadi sebelum kita mengenal diri sendiri, pertama-tama itu adalah kita, belajar mengenali orang lain. Karena memang, eee, semenjak kita lahir, kita memang, eee, diajarkan untuk mengenal bapak kita, mama, saudara-saudari, keluarga, atau bahkan sebelum kita lahir, eee, orang tua kita itu sudah berpikir atau merencanakan akan kehadiran kita, yang kita sebut sebagai masa-masa pra-kehamilan kita itu. Yang kedua adalah pada saat, eee, anak-anak itu masuk usia SMP itu, eee, yang mesti kita ajarkan itu adalah pengenalan kepada diri sendiri. Setelah kita mengenal orang lain dan lingkungan sekitar kita, saatnya kita di usia SMP itu, usia pubertas itu adalah belajar mengenal diri sendiri. Dengan, tema utamanya adalah, kesadaran akan tujuan hidup. Kesadaran akan tujuan hidup. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan menjadi sub-sub bagiannya. Yang pertama, akan menjawab apa itu tujuan hidup. Supaya sejak usia pubertas itu, anak didik sudah mulai menggambarkan ke depan mereka akan, hidup seperti apa, atau akan belajar apa untuk mencapai hidup yang mereka inginkan. Lalu pertanyaan kedua adalah, apa itu sarana hidup? Kemudian mereka pun akan belajar tentang, eee, waktu. Nah, kalau diskusi tentang waktu itu, bisa juga kita langsung, merujuk kepada, diskusi atau pelajaran yang filosofis. Misalnya kita omong tentang, filsuf Parmenides dan filsuf Heraklitos. Filsuf Heraklitos misalnya di Yunani kuno itu dia omong soal waktu yang terus berubah, waktu yang terus berubah. Kemudian di SMP itu juga belajar tentang, apa itu uang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah karena mereka berada pada usia pubertas itu adalah, apa itu tubuh? Tubuh yang kita miliki. Dan apa itu seksualitas? Kesadaran dan pemahaman terhadap tubuh dan seksualitas itu akan memberikan mereka semacam kewaspadaan. Nanti ketika mereka masuk di tahap berikutnya, di usia berikutnya, di jenjang SLTA, di SMA itu, mereka sudah punya, istilahnya penjagaan dan perlakuan yang pantas terhadap tubuh dan seksualitas mereka sendiri. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, pertanyaan besar yang kedua adalah, bagaimanakah tahapan kebutuhan kependidikan seseorang? Nah, tahapan kebutuhan pendidikan itu sudah saya jelaskan sebelumnya sebenarnya, bahwa di usia SD itu, anak-anak
belajar tentang orang lain, butuh mengenal orang lain. Di usia SMP itu butuh akan kesadaran atau mengenal diri. Kemudian di usia SLTA itu kebutuhan akan berpikir dan pandangan terhadap kerja. Lalu di usia pasca SMA, misalnya kuliah, itu adalah kebutuhan akan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan ketiga, itu tentang sumbangsi apa yang dapat diberikan untuk kehidupan. Jadi, selama masa pendidikan, memang peserta didik harus diajarkan untuk berpikir, hidup ini kita mau buat apa yang berguna bagi kehidupan. Tidak saja kita mengambil atau mengumpulkan apa-apa untuk diri sendiri. Tidak itu saja, tetapi kita juga dibiasakan untuk berpikir apa yang dapat saya berikan untuk kehidupan. Dengan kata lain kita bilang apa yang mau kita tinggalkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, pertanyaan ini bisa saja memicu atau melatih peserta didik untuk memberikan sumbangan-sumbangan terbaik mereka untuk kehidupan. Mereka bisa saja membuat penemuan apa saja yang berguna bagi orang banyak, tidak saja bagi diri sendiri. Kita belajar untuk memberikan sumbangan positif dalam kehidupan kita, entah sebagai seorang pribadi, seorang pekerja, seorang pengusaha, seorang ibu, seorang ayah, dan seseorang yang aktif dalam bidang apa saja. Nah, menurut saya, 3 pertanyaan tadi mestinya menjadi pertanyaan penuh